Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya menghafal Al-Quran? Rasanya kayak target yang besar banget ya. Tapi, gimana kalau ternyata ada cara yang praktis, sudah terbukti, dan bisa diikuti siapa saja? Nah, di sini kita akan bedah metodenya bareng-bareng. Yuk, kita mulai! Nah, ini dia pertanyaannya. Menghafal lebih dari 600 halaman. Jujur aja, kedengarannya udah bikin minder duluan kan? Wajar banget kalau kita ngerasa sedikit gentar. Tapi coba bayangin deh, gimana kalau ternyata ada petanya, ada jalurnya yang jelas dan terstruktur buat sampai ke sana? Dan peta yang akan kita ikuti ini bukan dari sembarang orang loh. Ini dirancang oleh Dr. Abdul Muhsin Al-Qasim. Beliau ini imam dan khotib di Masjid Nabawi. Jadi metodenya tuh bukan sekedar teori, tapi benar-benar lahir dari pengalaman praktis dan kedekatan yang sangat mendalam dengan Al-Quran setiap harinya. Oke, sebelum kita masuk ke teknisnya, ke bagaimana cara menghafal, kita perlu isi bensinnya dulu. Dan bensinnya itu adalah motivasi. Alasan kuat kita mengapa kita mau melakukan ini. Soalnya, inilah yang bakal bikin kita terus jalan, bahkan saat rasanya berat banget. Coba deh, kita resapi kekuatan ganjaran yang dijanjikan di sini. Hadis ini bilang, setiap satu huruf yang kita baca, nilainya 10 kebaikan. Bukan satu kata ya, tapi satu huruf. Bayangin, alif, lam, mim. Itu udah berapa pahalanya? Dan ini bukan cuma pas kita hafal pertama kali, tapi setiap kita mengulangnya, pahalanya ngalir terus. Ini sih investasi akhirat yang nggak ada tandingannya. Dan ganjarannya nggak berhenti di situ. Lihat deh kedudukan istimewa yang akan diraih. Para penghafal Al-Quran itu disebut Ahlul Quran, yaitu keluarganya Allah dan orang-orang pilihannya. Keren banget kan? Nanti di akhirat, mereka akan bersama para malaikat yang mulia. Dan yang paling bikin merinding, tingkatan surga mereka itu akan terus naik setinggi hafalan mereka. Kurang motivasi apa lagi coba? Nah, bensin motivasi kita udah full tank nih. Sekarang, saatnya kita lihat mesinnya. Kita akan pecah tujuan besar tadi jadi langkah-langkah harian yang sangat-sangat praktis dan bisa kita kelola. Sebelum lanjut, ada satu kata kunci yang harus kita pahami, yaitu itqon. Tujuan kita bukan sekedar oke, saya hafal, bukan. Itqon itu artinya hafalannya nempel banget, kuat, presisi, dan melekat. Jadi pas kita baca ayatnya tuh ngalir gitu aja, tanpa mikir, tanpa ragu. Inilah standar emas yang mau kita capai. Nah, ini dia inti metodenya. Simple banget kan? Gini cara kerjanya. Ambil satu ayat, ulangi 20 kali. Ayat berikutnya, ulangi lagi 20 kali. Terus, nah ini kuncinya. Ikat keduanya dengan mengulang ayat pertama dan kedua bareng-bareng sebanyak 10 kali. Pola hafal-hafal, lalu ikat ini yang kita teruskan sampai satu halaman penuh menyatu dengan kokoh di ingatan kita. Sederhana, tapi super efektif. Tapi, ada satu aturan emas yang nggak boleh dilanggar. Ini penting banget. Jangan pernah pindah ke halaman baru sebelum halaman yang sekarang ini benar-benar itqon. Pasti nanti ada godaan buat cepat-cepat maju kan? Lawan godaan itu. Ingat ya, satu halaman yang dikuasai dengan sempurna itu jauh lebih baik daripada 5 halaman yang hafalannya masih goyang-goyang. Oke, menghafal itu baru setengah perjalanan. Setengahnya lagi apa? Menjaganya. Hafalan itu kayak tanaman. Kalau nggak disiram atau murojaah secara rutin, ya bisa layu. Jadi, bagian ini adalah tentang gimana caranya membangun sistem buat mengunci semua yang udah kita pelajari. Kutipan dari Ibnul Jauzi ini benar-benar jadi pengingat buat kita semua. Mengabaikan murojaah, itu ibaratnya kita udah susah payah bangun istana pasir, terus kita biarin aja kena ombak. Semua usaha bisa sia-sia. Makanya, murojaah itu bukan sekedar tambahan, tapi bagian yang nggak terpisahkan dari proses menghafal itu sendiri. Enaknya metode ini kita nggak dibiarin bingung. Harus ngulang berapa banyak ya? Udah ada jadwalnya, jelas banget. Coba lihat tabel ini. Logis kan? Waktu hafalan kita baru sampai 5 juz, kita ulang setengah juz tiap hari. Nanti kalau udah hatam 30 juz, ulangannya jadi 3 juz sehari. Jadi sistemnya itu tumbuh bareng kita, memastikan nggak ada satu halaman pun yang terlupakan. Oke, kita udah tahu mengapanya, kita juga udah tahu bagaimananya, motivasinya ada, metodenya jelas. Sekarang, mari kita satukan semuanya dan fokus pada bagaimana Anda bisa memulai perjalanan luar biasa ini hari ini juga. Nah, ini mungkin nasihat yang paling penting dari semuanya. Dr. Al-Qasim menyebut 2 tahun pertama itu fase tajmi atau fase pengumpulan. Di tahap ini, Anda akan sering lupa. Dan itu normal. Wajar banget. Itu bukan tanda kegagalan, tapi bagian dari ujian kesabaran. Setan mungkin akan membisikkan agar kita menyerah, tapi ingat, fase ini dialami semua orang, jadi jangan pernah berkecil hati.
Jadi, setelah semua ini, pertanyaan terakhirnya bukan lagi, bisakah saya menghafal seluruh Al-Quran, tapi ganti pertanyaannya jadi, apa ayat pertama saya? Perjalanan ribuan kilometer dimulai dengan satu langkah. Ubah tujuan yang besar ini jadi satu tindakan kecil yang bisa Anda lakukan sekarang. Pilih satu ayat, dan mulailah proses 20 kali pengulangan itu. Selamat, perjalanan Anda telah dimulai.